ada orang atau ada seseorang yang mau sama aku atau yang mau menikah dengan aku, tapi dia tuh tertarik sama aku cuma karena aku pakai cadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini aku akan buat video karena banyak yang komen aku buat video tentang hijrah dan cadar. Nah, kali ini akan aku buat videonya. Tanpa tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, comment, dan jika videonya bermanfaat jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan main-main dalam berhijrah. Berhijrah itu mudah, tetapi prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berhijrah itu mudah, yang sulit itu istiqomahnya. Sering ya kita dengar seperti itu. Bagaimana agar iman kita itu tetap naik dan tidak terombang-ambing? Yaitu dengan terus memperbaiki diri lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak mudah dirayu dengan bisikan-bisikan setan, teman-teman. Jadi berhijrah itu harus dari hati. Jangan berhijrah tuh karena seseorang, atau aku ingin berhijrah karena dia gitu. Nah, itu niatnya berarti bukan untuk Allah dong, tetapi itu niatnya untuk seseorang yang kita suka lah, atau seseorang yang kita kagumi lah. Jadi yang benar-benar tuh hijrah itu benar-benar karena Allah. Jangan mempermainkan hijrah gitu. Kita kembali lagi ke cadar. Tadi kan tentang hijrah, sekarang tentang cadar atau niqab. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan dan manfaat memakai cadar bagi kaum hawa? Nah, bercadar itu sebenarnya sangat dianjurkan untuk wanita muslimah. Namun sayang, terkadang ketika kita berada di jalan atau di pasar, sering ya kita mendengar atau melihat seseorang mengolok-ngolok wanita bercadar tuh dengan sebutan yang biasanya mereka menyebutnya ninja lah, teroris, ekstrim, kuno, dan lain sebagainya. Padahal memakai cadar itu sangat banyak loh manfaatnya. Bercadar bagi wanita muslimah adalah hak asasi manusia. Jadi tidak ada salahnya jika seorang muslimah ingin menggunakan cadar, apalagi tujuannya adalah untuk melindungi diri agar tidak terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Apalagi memakai cadar adalah bukan dosa atau maksiat. Tidak ada alasan yang membolehkan orang untuk mencela atau mengejek seseorang yang menggunakan cadar. Jadi kalian jangan dong mengejek kami kaum hawa yang menggunakan cadar itu sebagai teroris lah, pembawa bom dan sebagainya. Jangan. Hukum memakai cadar kembali lagi ke masal atas pemakaian cadar. Menurut pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk wanita muslimah untuk memakainya, karena ditakutkan atas kecantikan yang dia miliki akan menjadi fitnah buat dirinya sendiri atau mengundang syahwat bagi orang yang melihatnya. Nah, terus ada juga yang nanya, kalau
kita mau lepas cadar, misalnya tempat kerja atau kampus kantor tidak boleh memakai cadar, kita berdosa atau tidak? Nah, ada yang nanya ke aku kayak gitu. Oke, jawabannya tentu tidak, karena hukumnya adalah sunnah. Seperti halnya kita sholat sunnah rawatib, itu sunnah muakkad yang ditekankan untuk dikerjakan. Misalnya kita tinggalkan, kita nggak dapat kita nggak dapat dosa gitu, tetapi kita kehilangan keutamaannya. Kalau misalnya nggak pakai niqab atau cadar, ya maksudnya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting menutup auratnya udah benar, udah syar'i gitu loh teman-teman, tidak melebihi wajah dan telapak tangan gitu. Jika kalian tidak ingin memakai cadar, ya setidaknya kalian berpakaian syar'i gitu, menutupi hijab gitu ya. Hijab yang kita pakai itu menutupi dada, tidak melebihi wajah dan telapak tangan, tidak memakai baju yang belum jadi atau baju yang kekurangan bahan. Cadar sebenarnya adalah perbuatan yang sangat terpuji dan banyak manfaatnya. Tradisi ini ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan sebagian ulama juga berpendapat bercadar itu adalah sunnah jika seseorang wanita hendak menyembunyikan wajahnya agar terhindar dari fitnah atau maksiat, teman-teman. Itu sebenarnya bercadar fungsinya tuh untuk menghindari fitnah dari orang lain atau menghindari bermaksiat. Itu gunanya cadar. Jadi yang memakai cadar bagus pertahankan, jangan lepas pasang ya. Oke teman-teman, ada 8 manfaat menggunakan cadar bagi kaum wanita atau kaum hawa atau ukti, yaitu yang pertama, melindungi wanita dari godaan maupun kejahatan dari lelaki. Nah maksudnya gimana sih kak? Nah maksudnya itu kita memakai cadar itu ya terhindar dari kejahatan, tidak diganggu, tidak digombal-gombal oleh lelaki. Jadi lelaki itu takut untuk mendekati kita gitu, takutnya yang dia pikirkan gitu ya, di balik cadar ini atau di balik hijab besar ini ada pedang atau ada samurai gitu ya. Bisa aja ya laki-laki tuh mikirnya kayak gitu, kalau sekali kamu gombal aku akan keluarkan pedangku. Yang kedua yaitu membantu para lelaki untuk menjaga pandangannya. Jadi lelaki ya, jadi buat lelaki atau buat ikhwan di luar sana, jika melihat wanita yang menutup auratnya tuh matanya tuh dijaga, jangan lirik-lirik yang bukan mahram. Mas tolong ya matanya dijaga, udah cadar gini masih aja diliatin, kan kayak gitu. Jadi ya lelaki tuh harus menundukkan pandangan gitu, harus menjaga jarak, bukan cuma covid doang menjaga jarak ya. Jika covid udah selesai, kalian tetap menjaga jarak dari yang bukan mahram, menundukkan pandangan. Itu baru lelaki yang mantul. Oke, dan poin yang ketiga yaitu menutup pintu perselingkuhan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya yaitu gini, menutup pintu perselingkuhan jika udah yang menikah atau udah punya suami. Semoga aja suaminya nggak selingkuh. Jika istrinya menutup aurat dengan sempurna kayak gini, memakai cadar, ya semoga aja nggak selingkuh ya.
Tapi ya aku mau tanya ya sama kalian gini, yang udah nikah atau yang misalnya belum nikah nih ya, menurut pendapat kalian gimana jika kita nih pakai cadar ya, terus suami kita tuh minta poligami, kalian setuju, menyetujui atau enggak? Tulis di kolom komentar ya, mohon ditulis, aku ingin dengar pendapat kalian tuh gimana jika suami kalian ingin berpoligami gitu. Tulis di kolom komentar ya. Poin yang keempat yaitu agar lelaki tidak melihat dari fisiknya saja. Nah, yaitu dimana biasanya kan para lelaki kalau melihat wanita bercadar tuh pasti mereka merasa tuh cantik gitu ya. Pas melihat wajah sebenarnya takutnya tidak sesuai yang dia harapkan gitu. Dan selama aku memakai cadar, banyak ada pikiran yang mengganggu aku gitu, dimana aku merasa takut kalau misalnya ada orang atau ada seseorang yang mau sama aku atau yang mau menikah dengan aku, tapi dia tuh tertarik sama aku cuma karena aku pakai cadar gitu. Yang dia lihat tuh wajah aku yang memakai cadar gitu. Jadi ketika dia melihat wajah aku yang sesungguhnya, takut dia merasa kecewa, takut kayak zong gitu, takutnya yang dia dapatkan zong gitu, yang tidak sesuai yang dia harapkan. Dan kenapa aku terlihat cantik pakai cadar ya, mungkin karena kelihatan matanya doang gitu. Kalau kelihatan matanya doang ya emang cantik ya kelihatannya. Poin yang kelima yaitu mengurangi kerusakan moral di masyarakat. Dan poin yang keenam yaitu membantu para lelaki agar lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Maksudnya gimana sih lebih khusyuk lagi? Maksudnya bagaimana sih menjaga lelaki agar lebih khusyuk lagi dalam beribadah? Yaitu mungkin yang aku mikir sekarang, mungkin jika lelaki melihat kita yang pakai cadar gitu, mungkin akan lebih khusyuk lagi mungkin ya dalam sholatnya, dalam beribadah, dalam mencari ilmu agama lagi ya. Semoga aja seperti itu, jadi kita bisa memotivasi mereka untuk lebih mendekatkan diri lagi sama Allah gitu ya. Semoga aja sih seperti itu. Jadi itu juga bisa ada manfaatnya untuk kita gitu ya, untuk diri kita gitu. Poin yang ketujuh yaitu agar suami lebih tenang. Maksudnya gimana ya agar suami lebih tenang? Mungkin aku nih mungkin aja ya, menebak-nebak aja gitu ya. Ya mungkin agar suami lebih tenang jika istrinya maksudnya memakai cadar, menutup diri, menutup tubuhnya dengan sempurna agar tidak mungkin dekat dengan lelaki lain atau teman lelakinya ya, mungkin bisa aja seperti itu. Jadi suami merasa lebih aman gitu, lebih tentram ya. Semoga aja seperti itu. Dan poin yang terakhir atau poin yang ke-8 yaitu ini lebih penting, ini namanya menggunakan cadar. Ini intinya menggunakan cadar, yaitu agar tidak terlihat menggoda. Nah, itu poin yang ke-8, agar tidak terlihat menggoda. Maksudnya gimana ya? Ya kalian tahu ya, agar tidak terlihat menggoda. Ya itu ya, kita tidak menggoda lelaki di luar sana gitu ya. Kita tidak maksudnya kita
aman gitu ya, kita tidak diganggu lelaki di luar sana, kita tidak mudah kita tidak mudah diganggu oleh lelaki lain, ya gitu sih, agar wanita tidak terlihat menggoda. Jadi kalau aku sih ya, menurut aku kalau yang menggoda itu ya wanita, ya maaf ya buat perempuan di luar sana yang kekurangan atau yang memakai baju yang kurang bahan atau yang belum jadi, ya kalian itu kan sama aja kalian mengundang lelaki untuk menggoda kalian, atau sama aja kalian mengundang lelaki itu untuk mengganggu kalian gitu ya. Aku bingung loh, gini loh teman-teman, aku bingung, aku tuh bertanya-tanya ya, kalian tuh muslim ya, kenapa kalian udah tahu gitu kalau menutup aurat itu adalah wajib, tapi kenapa kalian nggak mau gitu, nggak mau menutup tubuh kalian gitu? Kasihan loh, sayang loh tubuh kalian loh, salehah, dijaga loh badannya. Aku kasihan loh lihat perempuan di luar sana yang digangguin kayak gitu. Kayak ayo dong, ayo kita memperbaiki diri baik-baik gitu ya, kasihan aja gitu diganggu, banyak yang kejahatan lah apalah gitu ya, banyak ya kayak gitu. Jika kalian merasa gini ya, jika kalian merasa kalian belum baik untuk menutup diri kalian lebih syar'i lagi, jangan kayak gitu dong. Maksudnya pikiran kalian tuh harus terbuka gitu, ada Allah gitu. Jika kalian menutupi diri kalian dengan baik, atau meskipun belum memakai cadar, setidaknya berpakaian syar'i agar kalian tidak mudah diganggu oleh lelaki gitu. Jika kalian memakai baju yang terbuka, itu sama aja kalian menggoda lelaki itu untuk mengganggu kalian gitu. Jangan berhijrah memandang akhlak kita tuh belum baik, aku belum mau memperbaiki diri aku belum mau memperbaiki diri, akhlak aku masih jelek loh. Memperbaiki diri itu kan adalah kewajiban gitu, menutup aurat itu adalah kewajiban. Jadi kenapa kalian menganggap akhlak, walaupun akhlak kalian belum baik, setidaknya kalian bisa berpakaian syar'i, menutup badan kalian gitu loh, menutup dengan pakaian yang longgar, nggak ketat gitu loh teman-teman. Berhijrah itu juga tidak melihat dari akhlak kita tuh udah baik, enggak, biarpun akhlak kita belum baik, setidaknya kita ada sedikit memperbaiki diri gitu, menutup diri kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu, berpakaian syar'i. Jangan kalian menganggap akhlak aku belum baik gitu, aku belum mau memakai hijab. Jangan kayak gitu. Aku dulu juga kayak gitu, akhlak aku belum baik, tapi dengan dorongan dari hati gitu ya, Allah menggerakkan hati aku agar aku lebih menutup diri aku lebih baik lagi gitu, memperbaiki diri aku menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya sedikit-sedikit aku belajar gitu, alhamdulillah juga sampai sekarang aku menggunakan pakaian syar'i ini, rasanya itu nyaman banget loh teman-teman. Kalian cobain deh, rasanya tuh nyaman, adem, enggak, kalian tuh enggak gampang digangguin sama lelaki di luar sana gitu, enggak gampang digombal-gombalin sama buaya-buaya darat itu, enggak, aman kok salihah. Semoga ya kalian bisa memperbaiki diri ya, yang belum berpakaian syar'i. Semoga menonton video ini kalian termotivasi, hati kalian tergerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih berpakaian syar'i lagi ya. Nah, jadi teman-teman, intinya menggunakan cadar adalah dimaksudkan untuk melindungi kehormatan wanita, mencegah berbagai kerusakan dalam masyarakat, dan sangat membantu menjaga kesehatan kulit dan paru-paru kaum hawa. Intinya menggunakan cadar itu
itu ya teman-teman. Dan itulah video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, semoga bisa memotivasi kalian lebih istiqomah lagi menggunakan cadar atau menggunakan baju syar'i. Sebelumnya aku minta maaf kalau aku jarang banget buat video, karena aku lagi fokus kuliah, lagi mau menyusun proposal juga, dan insya Allah jika ada waktu lagi aku akan buat video lagi. Oke, buat teman-teman yang udah komen, terima kasih ya. Komentar kalian tuh sangat-sangat membantu dan sangat-sangat memotivasi aku untuk semangat lagi buat videonya. Terima kasih banyak ya yang udah komen. Komentar kalian tuh udah positif semua dan sangat-sangat baik semua komentarnya, sangat-sangat positif dan sangat-sangat memotivasi aku untuk lebih semangat lagi buat videonya. Terima kasih banyak. Dan kalian ingin aku buat video apa lagi, tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.